pelajaran. Mari kita berdoa dulu. Silahkan yang mau berdoa siapa? Tugas hari ini. Marilah teman-teman, sebelum kita mulai kegiatan, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Terima kasih Haida, silakan duduk kembali. Nah, anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Semangat terus setiap harinya ya. Nah, anak-anak, hari ini sebelum kita memulai pelajaran, Ibu ingin absen dulu. Adakah teman kalian yang tidak hadir hari ini? Ya. Siapa ini? Raffi. Raffi, Ibu dapat info kalau ke dokter Didi, kalau Irma katanya sakit. Kita doakan bersama, semoga teman-teman yang sedang sakit, semoga cepat sembuh, cepat sehat ya. Amin ya Rabbal alamin. Oke. Nah, anak-anak, sebelum kita belajar hari ini, kita ice breaking dulu ya, supaya kita lebih semangat dan selalu bahagia. Oke, sekarang Ibu mau putarkan video kita bersama-sama melakukan ice breaking. Semuanya berdiri. Nah, ayo semua berdiri. Suaranya makin. Ya, ayo semua. Do the elephant. Do the elephant. Right. Ayo semua berang. Lompat. Jam. Jam. Tiger. Oh, suaranya. Tiger. Yes. That's. Jump. Hey. Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih banyak. Silakan duduk kembali. Silakan ada yel-yel kelas kita. Kalau Ibu bilang tepuk kelas 6B, aku Anak hebat, anak cerdas, berkarakter. Kelas 6B. Berjuang cerdas. Siapa kita? Berjuang. Siapa kita? cerdas. Dari mana? Nambe. 6B hebat, 6B kuat. Langkah pasti, semangat tinggi. Pejuang cerdas, tak akan terganti. Yes, yes, yes. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua. Nah, anak-anak, tadi pagi siapa yang sudah sarapan? Oke. Si Pati. Pati tadi pagi sarapan apa? Kue. Kue. Ada lagi yang sarapan yang lain? Danisa, sarapan apa? Nasi goreng. Jadi tadi pagi ada yang makan roti, ada yang makan nasi goreng. Adakah lagi yang lain makan apa? Ayo, apa? Makan apa tadi pagi? Sarapan apa? Telur. Ada yang sarapan telur. Nah, kalian tahu nggak cara membuatnya? Tadi ada yang bikin kue, mungkin kuenya pakai selai, roti pakai selai. Tadi ada yang bikin nasi goreng.
Ada yang bikin telur. Telur apa? Dadar atau mata sapi? Mata sapi. Bisa ndak kalian membuatnya? Bisa. Tahu ndak kalian urutan langkah-langkahnya? Tahu? Oke. Nah, hari ini tuh kita akan belajar tentang algoritma. Nah, Ibu mau mendemonstrasikan cara mencuci tangan. Karena biasa setelah makan, kalian harus mencuci tangan. Ya, habis makan kan makan nih pakai tangan. Tangannya harus dicuci supaya apa? Bersih, ya. Nah, anak-anak, Ibu akan dan kita bersama akan mendemonstrasikan cara mencuci tangan yang betul. Ada 8 langkah, ya. Ingat ada berapa langkah? 8 langkah. Urutannya apa saja? Yang pertama, cuci dulu tangan pakai air mengalir, terus matikan kerannya. Ingat kerannya dimatikan karena kita mau menghilangkan kuman-kuman dulu menggunakan sabun. Oke, sekarang sudah basah, dibasahin tangannya, kita ambil sabun, tumpahkan atau tuangkan ke telapak tangan. Setelah itu, telapak tangan digosok-gosok. Langkah pertama digosok. Langkah kedua kuku kanan. Ketiga kuku kiri. Keempat apa? Jempol kanan. Gosok-gosok jempol kiri. 5 sudah. Yang keenam, sela-sela jari. Yang ketujuh, telapak tangan kanan. Yang ke-8, telapak tangan kiri. Setelah digosok pakai sabun, dialirkan menggunakan air yang mengalir, digosok-gosok supaya sabunnya hilang. Maka selesailah sudah kalian melakukan cuci tangan yang benar sesuai urutan langkahnya. Kita hari ini akan belajar tentang berpikir komputasional, algoritma thinking. Apa sih algoritma thinking? Ada yang penasaran enggak? Atau ada yang sudah tahu apa itu algoritma thinking? Ada yang sudah tahu? Belum tahu? Oke, ada yang ingin tahu enggak? Ada enggak siapa yang ingin tahu? Siapa yang ingin tahu? Oke. Nah, sekarang apa sih algoritma thinking itu? Sebelum itu, Ibu ingin menyampaikan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran hari ini menjelaskan konsep algoritma dan perintah logis secara sederhana. Yang kedua, menyusun urutan perintah untuk menyelesaikan masalah. Seperti tadi, cara mencuci tangan, kita demonstrasikan. Urutannya apa saja sih? Yang ketiga, yaitu menuliskan instruksi logis dan terstruktur dengan kosakata atau simbol sederhana. Contohnya kalau simbol itu ada apa? Panah misalnya, ya simbol tersebut. Oke, mengapa sih urutan itu penting? Kira-kira kenapa sih kita harus melakukan sesuatu? Sesuatu itu harus berurutan. Kira-kira kenapa ya? Ayo siapa yang bisa menjawab, angkat tangan. Kenapa kita harus melakukan sesuatu itu harus berurutan? Yuk, kira-kira kenapa? Silakan Fatih. Supaya apa? Silakan. Supaya tertib. Supaya tertib. Apalagi yang lain? Tadi kata Fatih, kita melakukan sesuatu itu berurutan atau langkah-langkah supaya tertib. Apalagi kira-kira? Ayo. Patah? Supaya apa? Rapi dan bersih. Supaya? Rapi dan bersih. Oke, supaya rapi dan bersih katanya. Salah satunya betul. Tepuk tangan dulu untuk Fatah dan Fatih. Nah, terima kasih. Yang pertama yaitu supaya menghindari kesalahan. Jadi tidak ada kesalahan yang kita lakukan kalau berurutan. Yang kedua yaitu tujuan dapat tercapai. Contohnya tadi ada yang membuat telur mata sapi atau telur dadar. Maka tujuan itu bisa tercapai. Nah, yang terakhir apa sih manfaatnya? Tugas dapat terselesaikan. Jadi semua tugas dapat terselesaikan. Apa saja yang akan kita lakukan hari ini? Yang pertama, kalian akan Ibu berikan LKPD, ya LKPD atau latihan. Nanti kalian akan Ibu akan berikan masalah, kalian akan memecahkan masalah tersebut secara berkelompok. Nanti kerjakan tugas dengan penuh tanggung jawab. Anak-anak, algoritma itu adalah urutan langkah-langkah logis untuk menyelesaikan masalah. Nih, menggoreng telur tadi ya, membuat selai roti, kata Alif. Terus memasak mie instan, itu juga contoh algoritma. Ada urutannya dan langkah-langkah yang harus dilakukan. Betul, Azhara? Betul, oke. Selanjutnya, Ibu akan membagikan video. Ya.
Nah, ini cara membuat apa? Telur, betul. Cara membuat telur dadar, ya. Nah, siapa yang bisa membuat telur di rumah? Oh, bisa semua, mantap. Tepuk tangan untuk kita semua, ya. Nah, kira-kira apa saja tadi urutannya? Siapa yang bisa menyebutkan atau menjelaskan urutan atau langkah-langkah cara membuat telur dadar? Silakan angkat tangan. Ayo, silakan. Nah, silakan. Siapkan telur, lalu pecahkan dan masukkan ke sepiring. Setelah itu aduk dan diberikan bumbu. Lalu siapkan wajan, tuang minyak dan nyalakan kompor. Oke. Panaskan minyak di kompor, lalu goreng telur Goreng telur sampai golden brown. Lalu taruh di tempat bersih. ya, maka telur siap untuk Dimakan. Tepuk tangan untuk Haidan. Ya, pintar. Urutannya ya, dari satu tahap kedua, tahap ketiga, maka sampai tahap terakhir siap untuk dimakan atau siap untuk dihidangkan. Oke, Ibu berikan lagi satu video. Ya, kalian nanti akan menyebutkan, menjelaskan urutan atau langkah-langkah. Langkah-langkah atau urutan tersebut tadi disebut dengan algoritma. Betul sekali. Nah, anak-anak, ini adalah video yang kedua. Silakan disimak. Selesailah cara membuat apa? Roti bakar. Oke. Siapa kira-kira yang bisa menyebutkan algoritmanya dari membuat roti bakar tersebut? Silakan. Oke, silakan Febri. Jelaskan algoritmanya. Pertama-tama sajikan roti, terus selai, lalu oleskan mentega, siapkan wajan dan taruh sampai matang dan taruh di wadah siap dimakan. Oke, tepuk tangan untuk Febri. Kasih tepuk. Wow. Kasih W. Kasih O. Kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Wow, keren. Wow, keren. Asik. Oke, terima kasih Febri. Sekarang Ibu mau memberikan satu masalah ke kalian. Kalian harus mencari solusinya atau memecahkan masalah tersebut. Jadi ada anak yang bernama Danu. Danu ini dari sekolah pulang ke rumah. Nah, bagaimanakah cara Danu untuk sampai ke rumah? Ini nanti Ibu berikan LKPD. Ya, Ibu bagikan berkelompok. Nah, ini kelompok 1. Kelompok 2. Bantu Banu untuk sampai ke rumah. Sekarang kita buat kesepakatan waktu dulu. Kira-kira berapa lamakah kalian bisa menyelesaikan masalah ini? Berapa lama kira-kira? 25. Menurut Ibu itu terlalu lama. Oke, 15 menit bisa? Nah, jadi masing-masing orang, perhatikan dulu sebelum kita memulai, masing-masing anak itu punya tugasnya masing-masing. Mungkin ada yang mencari solusi atau jalan Banu ke rumah. Ada yang memotong, mencari kode-kodenya. Yang selanjutnya ada yang menempel kodenya. Bisa? Setelah, oke, perhatikan. Halo. Setelah kalian menjawab soal di LKPD ini, kalian akan praktek di depan sini. Ya. Satu orang nanti yang akan menjadi Banu dan yang lain mengarahkan sesuai jawaban kalian yang ada di kertas. Bisa dilaksanakan? Bisa? Oke, sepakat waktunya 15 menit. Oke, kita mulai dari sekarang. Silahkan tulis nama kelompok. Ya. Nah, cari solusinya ya. Bagaimana cara Danu untuk bisa sampai ke rumah. Panah tersebut ditempel di mana? Di kolom. Di mana? Bisa?
Ada yang mau ditanyakan? Ada. Oke. Ada yang ingin ditanyakan? Di sini sayang, di sini. Ya, ya, taruhnya di sini ya. Nah, anak-anak, apakah sudah selesai semua? Sudah. Karena waktunya sudah 15 menit sudah habis, maka kita simulasi. Kelompok mana yang sudah selesai? Oke, kelompok mana yang mau maju duluan? Simulasi di depan. Kelompok mana? Ya, kelompok Galang ke depan. Ayo, kelompok Galang. Ya. Ibu sudah punya. Ada Banu berarti masuknya dari sana ya. Perhatikan yang lain. Apakah langkah teman kalian betul? Ya. Sekarang apa yang terjadi jika langkah-langkah itu salah? Apa yang terjadi kira-kira? Apa yang terjadi? Silakan. Menabrak batu katanya. Ya, apa lagi? Tersesat katanya. Ya. Nah, sekarang kita perhatikan kelompok Galang dan teman-teman mau melakukan praktek Banu pulang ke rumah. Oke, silakan siapa yang jadi Banu? Siapa yang pengarahnya? Perhatikan ya teman-teman semua ya. Silakan, apa yang harus lakukan langkah pertamanya? Lurus. Maju, ya, maju. Maju lagi. Maju lagi. Nah, majunya berapa langkah? Terus? Maju. Maju. Turun. Maju. Sampai. Sudah sampai? Oke, tepuk tangan. Oke, kasih tepuk. Wow. Kasih W. Kasih O. Kasih W. Keren. Wow, wow, keren. Wow. Wow, wow, keren. Asik. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Saya dari kelompok Akasa akan menunjukkan coding mencari jalan Banu. Oke. Pertama kami akan memperkenalkan nama kami. Ya. Nama saya Haidar. Nama saya Farah. Nama saya Arsal. Nama saya Kevin. Oke. Silakan. Gimana ya? Banunya pulang ya. Maju. Maju lagi. Maju lagi. Maju. Maju. Turun. 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 Belok kanan. Belok kanan. Ya. Oke, sampai ke rumah Banu. Tepuk tangan. Ya, oke, perhatikan yang lain. Jangan lupa hadapnya. Kalau misalnya hadap kanan, hadapkan ke kanan dulu temannya. Kalau hadap ke kiri, hadapkan dulu temannya Banunya. Oke, bisa? Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok angkasa. Kami dari kelompok Lion akan menunjukkan jalan pulang Danu. Oke, silahkan. Siapa yang jadi Danu? Oke, silahkan kasih aba-aba. 3, 2, 1. Maju 5 langkah. Tuh, 2. Hadap kiri. Maju 2 langkah. Hadap kanan. Maju 1 langkah. Oke, sudah sampai? Ya. Oke, sampai tepuk tangan. Ya, oke. Perkenalkan, kami dari kelompok metal akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Fadel. Nama saya Al. Nama saya Fatih. Nama saya Mahdi. Nama saya Zara. Nah, siapa yang jadi Banunya? Maju 5 langkah. 3, 4, 5. Oke. Hadap kiri. Oke. Maju 2 langkah. Oke. Hadap kanan. Oke. Maju 1 langkah. Oke. Oke, sampai tepuk tangan. Oke. Kasih tepuk hebat. Kamu hebat. Aku hebat. Semua hebat. Yes, yes, yes. Oke, terima kasih. Silakan duduk. Semua sudah melakukan simulasi di depan kelas. Semuanya ada yang sudah sangat sempurna, ada yang masih tanpa diberi arahan langsung memutar ya. Nah, semua bergerak sesuai arahan atau sesuai langkah. Bagaimana jika langkah itu tidak betul? Bagaimana? Salah jalur, tidak sampai ke tujuan, betul. Nah, ada pertanyaan tidak? Tidak ada. Sudah paham?
Oke. Ibu akan memberikan masalah lagi nih. Kalian mengerjakan atau mencari solusinya per individu. Siap? Oke, ini ya. Nah, ini ya. Silakan kerjakan soal evaluasi. 5. Nah, lagi ya, sama-sama. Silahkan dijawab, dipilih. Nah, dijawab soalnya ya. Oke. Semua sudah dapat? Sudah dapat. Sekarang Ibu beri waktu 10 menit untuk mengerjakannya. Dimulai dari sekarang. Silakan. Oke anak-anak, apakah sudah selesai? Sudah. Oke, waktunya tepat ya. Tepat waktu semua sudah selesai. Sekarang kita bahas soal tersebut. Manakah contoh algoritma dalam kehidupan sehari-hari? Yang menjawab A, yang menjawab B, yang menjawab C, yang menjawab D. Jawabannya C. Langkah-langkah membuat teh. Oke, tepuk tangan. Hebat, hebat. Yang ketiga, perintah logis adalah yang menjawab A, yang menjawab B, yang menjawab C, yang menjawab D. Jawaban yang paling tepat adalah C. Nah, setelah semua ini selesai, silahkan nanti kita kumpulkan. Selesai kita kumpulkan ya. Nih, kumpulkan. Nah, satu kelompok silakan kumpulkan ke depan. Ya, per kelompok satu orang masing-masing silakan kumpul ke depan. Terima kasih. Mana? Ini. Terima kasih. Sudah semua? Oke, nanti Ibu ceklah ulang ya. Nah, anak-anak, pelajaran kita sudah mau berakhir. Nah, Ibu ingin tanya perasaan kalian hari ini. Bagaimana perasaan kamu hari ini setelah belajar coding tentang algoritma? Silahkan. Bagaimana perasaannya? Senang. 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 Di bagian mana yang kamu sukai? Bagian semuanya. Semuanya. Oke. Kalau kelompok sini bagaimana perasaanmu? Bahagia. Bahagia. Bagian mana yang paling kamu senangi? Pas menjawab soal. Oh, pas menjawab soal. Oke, yang lain? Bagaimana? Kesenangan. Senang, kesenangan. Bagian mana yang kamu suka? Bagian jalan. Oh, jalan menuju rumah Danu. Ya, sudah. Bagaimana perasaanmu, Denisa? Senang. Senang. Bagian mana yang kamu sukai? Di mana? Bahasa urutan. Urutan apa? Oh, belajar urutan tadi, urutan langkah-langkah. Iya. Ya, bagaimana perasaanmu, Faria? Asik. Asik. Bagian mana yang kamu suka? Urutan langkah-langkah. Urutan langkah-langkah? Semuanya. Oh, semuanya. Tadi kan kita sudah simulasi nih, simulasi menuju rumah Banu. Apa yang terjadi kalau perintahmu salah? Bagaimana tadi yang terjadi kalau ke rumah Banu tadi perintahnya salah? Apa yang terjadi? Tersesat, tidak sampai rumah, tidak sampai tujuan, ya kan? Apakah algoritma itu membantu di dalam pemecahan masalah sehari-hari? Membantu. Ya, apa contohnya? Bisa menghasilkan jalan yang tepat. Ya, oke. Apa lagi contohnya tadi? Ya, silakan. Apa? Mencuci piring. Mencuci piring tadi contohnya. Contoh dari algoritma ya. Nah, anak-anak, ayo kita membuat kesimpulan pelajaran hari ini. Apa yang sudah kalian pelajari hari ini? Angkat tangannya. Ya, silakan. Belajar tentang apa? Algoritma. Belajar tentang algoritma. Oke, sekarang Bu Susan tanya, apa itu algoritma? Oke, silakan. Urutan langkah-langkah logis untuk menyelesaikan masalah. Bagaimana jika urutan atau langkah-langkah tersebut tidak betul? Apa yang terjadi? Tidak sampai ke tujuan, betul kan? Manfaatnya tadi kita belajar algoritma agar tujuan itu bisa tercapai. Jadi kesimpulannya yang pertama, hari ini kalian belajar algoritma.
Algoritma itu adalah urutan langkah-langkah. Contoh algoritma. Ya, oke, membuat teh, membuat mie dan lain sebagainya. Bagaimana jika urutan atau langkah itu tidak tepat? Tidak sampai tujuan. Oke. Nah, sampai di sini dulu pelajaran kita tentang algoritma. Sampai berjumpa minggu depan. Tidak lupa Ibu sampaikan minggu depan kita akan belajar tentang pengenalan pola. Nah, jadi ada berpikir komputasional bagian pengenalan pola. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Tidak ada? Oke, Ibu akhiri dulu. Jangan lupa kita berdoa bersama. Silakan pimpin doa. Bersiap. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa. Amin ya rabbal alamin. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ingat pesan Bu Susan, jangan lupa belajar di rumah. Atur jadwal atau buat jadwal di rumah dan laksanakan dengan penuh tanggung jawab. Sampai jumpa minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.